Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Rezi Damara dengan NIM 20017051. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang interferensi bahasa Inggris pada kanal YouTube Gita Savitri Devi. Ini merupakan tugas akhir individu dari mata kuliah Sosiolinguistik. Yaitu pendahuluan. Latar belakang. Variasi bahasa merupakan perbedaan yang terdapat dalam setiap bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam satuan masyarakat bahasa. Biasanya, anggota masyarakat bahasa terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Interferensi merupakan salah satu contoh variasi bahasa yang merupakan kajian dari sosiolinguistik. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Penutur multilingual yaitu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Weinreich menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang penutur sebagai akibat pengenalannya terhadap lebih dari satu bahasa, yakni kontak bahasa. Osgood Sebeok pada tahun 1965 halaman 139 menyatakan bahwa penutur berkemampuan berbahasa sejajar jika penutur bilingual mempunyai kemampuan terhadap bahasa satu dengan bahasa dua sama baiknya. Artinya, penutur bilingual tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan kedua bahasa itu kapan saja diperlukan, karena tindak laku kedua bahasa tersebut terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Sementara itu, penutur berkemampuan bahasa majemuk yaitu penutur yang berkemampuan bahasa lebih rendah atau berbeda dengan kemampuan berbahasa satu. Selanjutnya, Purwadarminto dalam Pramudya tahun 1972 halaman 15 menyatakan bahwa interferensi berasal dari bahasa Inggris interference yang berarti pencampuran, pelanggaran, rintangan. Interferensi secara umum dapat diartikan sebagai pencampuran dalam bidang bahasa. Pencampuran yang dimaksud adalah pencampuran dua bahasa atau saling pengaruh antara kedua bahasa. Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interferensi adalah gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Menurut Weinreich, pada tahun 1970, halaman 64-65, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi interferensi. Antara lain, yang pertama, kedewibahasaan peserta tutur. Dua, tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Tiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Empat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Lima, kebutuhan akan sinonim. Enam, prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Dan tujuh, terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. YouTube merupakan sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video kepada semua orang di penjuru dunia. Banyak pembuat video YouTube, dalam hal ini disebut YouTuber, yang memiliki kecenderungan menggunakan interferensi dalam video yang mereka buat. Hal ini juga berlaku kepada salah satu YouTuber asal Indonesia, Gita Savitri Devi. Gita Savitri, atau yang lebih dikenal dengan Gita Sav, merupakan YouTuber asal Indonesia yang biasa membuat konten positif tentang isu-isu politik Indonesia dan dunia. Membuat akun YouTube sejak 2009 bukan hanya sebagai YouTube, tetapi vlogger dan juga influencer media sosial. Aktif membagikan hal-hal positif dalam sosial media yaitu YouTube yang memiliki akun channel bernama Gita Savitri Devi dengan subscriber 400.000 lebih. Akun Instagram @gitasaf dengan pengikut 500.000 lebih dan blog gitasavitri.blogspot.com. Karena bisa berbahasa Inggris, tak jarang ditemukan contoh intervensi pada video-video yang diupload oleh Gita. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian interferensi bahasa pada salah satu video kita yang berjudul Gimana Caranya Berpikir Kritis, Beropini episode 53. Dalam video ini, peneliti menemukan beberapa contoh interferensi bahasa yang akan diguraikan lebih lanjut di bawah ini. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kan beberapa rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana penerapan interferensi dalam percakapan sehari-hari? 2. Berapa banyak unsur interferensi yang ditemukan dalam video tersebut? 3. Bagaimana menjelaskan interferensi bahasa itu sendiri? C. Tujuan. Mengetahui seperti apa penerapan interferensi dalam percakapan sehari-hari. 2. Mengetahui berapa banyak unsur interferensi yang ditemukan dalam video Gita Savitri tersebut. Yang ketiga, menjelaskan mengenai interferensi dan jenis-jenisnya. D. Metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini mampu mendeskripsikan interferensi bahasa yang dalam penelitian ini bersumber dari video Gita Savitri Devi dengan judul Gimana Caranya Berpikir Kritis, Beropini episode 53. Bab 2 Pembahasan.
A. Teori. Persinggungan antara dua bahasa atau lebih akan menyebabkan kontak bahasa. KR pada tahun 2003, halaman 65, menyatakan bahwa akibat dari kontak bahasa dapat tampak dalam kasus seperti interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Fokus dari penelitian ini adalah interferensi yang terdapat dalam video Gita Savitri Devi yang berjudul Gimana Caranya Berpikir Kritis, Beropini, episode 53. 1. Interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Penutur multilingual yaitu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Weinreich menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang penutur sebagai akibat pengenalannya terhadap lebih dari satu bahasa, yakni kontak bahasa. Interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang tidak saja dalam struktur bahasa, melainkan juga keragaman kosakatanya. Gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan atau pengidentifikasian penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari sumber bahasa, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Di samping itu, setiap bahasa manapun tidak pernah berada pada suatu keadaan tertentu. Ia selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Interferensi dianggap gejala yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa. Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua. Pemakaian bahasa ibu pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur bahasa. Penyimpangan struktur tersebut dapat mengakibatkan terjadinya interferensi. Adapun faktor yang melatar belakangi timbulnya interferensi antara lain. Yang pertama, kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Hartman dan Sturck pada Al-Wasilah tahun 1985 halaman 131 menganggap bahwa interferensi sebagai kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Secara tidak sadar, penutur menggunakan bahasa lain ketika berbicara dalam konteks bahasa Indonesia. Yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Ada suatu kenyamanan ketika bertutur memakai bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Dengan penggunaan bahasa daerah, percakapan akan dirasakan akrab oleh penutur. Kala itu pula, terkadang terselip kata-kata dari bahasa Indonesia bercampur dengan kata-kata dari bahasa daerah. Selain faktor-faktor di atas, menurut Henry pada tahun halaman 64 sampai 65, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi interferensi, antara lain: 1. Kedewibahasaan peserta tutur. 2. Tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. 3. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. 4. Menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. 5. Kebutuhan akan sinonim. 6. Prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Dan yang terakhir, terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Selanjutnya, ada 3 unsur penting yang mengambil peranan dalam terjadinya proses interferensi, yaitu 1. Bahasa sumber atau source language, atau biasa dikenal dengan sebutan bahasa donor. Bahasa donor adalah bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa itu kerap kali dipinjam oleh kepentingan komunikasi antar warga masyarakat. Yang kedua, bahasa sasaran atau bahasa penyerap, recipient. Bahasa penyerap adalah bahasa yang menerima unsur-unsur asing itu dan kemudian menyelaraskan kaidah-kaidah pelafalan dan penulisannya ke dalam bahasa penerima tersebut. Dan yang terakhir, unsur serapannya atau importasi, importation. Hal yang dimaksud di sini adalah beralihnya unsur-unsur dari bahasa asing menjadi bahasa penerima. Secara umum, Ardiana pada tahun 1940, halaman 14, membagi interferensi menjadi 5 macam, yaitu 1. Interferensi kultural dapat tercermin melalui bahasa yang digunakan oleh dwi bahasawan. Dalam tuturan dwi bahasawan tersebut, muncul unsur-unsur asing sebagai akibat usaha penutur untuk menyatakan fenomena atau pengalaman baru. 2. Interferensi semantik adalah interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam satu bahasa. 3. Interferensi leksikal harus dibedakan dengan kata pinjaman. Kata pinjaman atau integrasi telah menyatu dengan bahasa kedua, sedangkan interferensi belum dapat diterima sebagai bagian bahasa kedua. 4. Interferensi fonologis mencakup intonasi, irama penjadaan, dan artikulasi. Dan yang terakhir, interferensi gramatikal meliputi interferensi morfologis, fraseologis, dan sintaksis. Oke, hasil dan pembahasan. Peneliti menemukan beberapa ujaran yang diucapkan oleh Gita Savitri pada video Gimana Caranya Berpikir Kritis, Beropini episode 53, yang mengandung unsur interferensi. Berikut data-data yang peneliti temukan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hai guys, selamat datang di videonya Gita. Kata guys di sini berarti kalian dalam bahasa Indonesia.
Di sini kita menggunakan kata guys sebagai istilah keren untuk menggantikan kata kalian. 2. Pertanyaan itu di Q&A sebelumnya. Q&A sendiri merupakan singkatan dari question and answer. Biasanya Q&A dilakukan untuk sesi tanya jawab antara orang terkenal dan penggemar mereka yang awalnya merupakan budaya dari barat. Yang ketiga, gue neglect deh channel gue. Kata neglect di sini berarti mengabaikan. Gita awalnya menyebutkan bahwa ia sedang sibuk bekerja, jadi ia mengabaikan aktivitas channelnya untuk fokus dalam bekerja. Selanjutnya, membicarakan tentang critical thinking. Di sini, kata critical thinking sama artinya dengan berpikir kritis. Selanjutnya, dan gue berpikir bahwa skill untuk berpikir kritis itu penting. Skill di sini berarti kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, meaning seringkali isu atau narasi tersebut. Di sini, kata meaning memiliki artinya. Yang keenam, ada banyak gray areanya. Gray area di sini berarti zona abu-abu. Kata ini juga memiliki maksud lain, yakni untuk menjelaskan sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak ada hitam atau putihnya. Yang ketujuh, kita harus punya curiosity atau rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Selanjutnya, kata curiosity memiliki arti rasa penasaran, di mana kita menjelaskan bahwa seorang individu wajib memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedelapan, kita jadi punya inherited opinion. Maksud dari inherited opinion di sini adalah kita mempunyai kepercayaan yang diturunkan dari orang lain. Maksudnya, kita mempercayai sesuatu karena orang lain juga percayakan hal itu. Dengan kata lain, ikut-ikut saja. Yang kesembilan, hal-hal tersebut come from a good place. Di sini, Gita menjelaskan bahwa sesuatu itu berasal dari tempat yang baik dan positif. Makanya, ia menggunakan kata comes from a good place sebagai idiom dan kata pengganti. 10. Dan bagi gue pribadi, orang yang sangat mementingkan nilai independence itu. Maksud dari kata independence di sini adalah sifat mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 11. Gue sangat encourage diri gue untuk belajar critical thinking. Selanjutnya, kata encourage memiliki arti mendorong. Maksudnya, kita mendorong dirinya untuk belajar critical thinking karena ia merasa bahwa itu merupakan hal yang penting. Selanjutnya, background-nya itu jelas. Maksud dari background adalah latar belakang. Biasanya, suatu hal memiliki latar belakangnya masing-masing. Yang 14, dan di sini kita harus menjadi active learner. Arti active learner di sini adalah pelajar yang aktif. Maksudnya, kita harus rajin dan aktif dalam mempelajari sesuatu. Dan yang terakhir, kita bisa jadi lebih open-minded. Makna dari open-minded adalah memiliki pikiran yang terbuka. Melalui data-data di atas, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh latar belakang kemampuan multibahasa terhadap gaya bicara seseorang. Penelitian ini menunjukkan umumnya interferensi bahasa terjadi pada seseorang yang menguasai dua bahasa atau lebih dalam percakapan sehari-hari. Bab 3 penutup. Simpulan. Dalam penelitian ini, ditemukan 15 interferensi bahasa. Semua ujaran yang ditemukan merupakan dampak dari latar belakang kita yang menguasai bahasa Inggris selain dari bahasa ibunya, yaitu bahasa Indonesia. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan hal yang umum terjadi di dunia modern ini, karena banyak orang yang sudah mulai menguasai dua bahasa atau lebih, atau multilingual. B. Saran. Penelitian ini hanya menyangkut tentang interferensi bilingualis, yaitu sebuah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan objek dari video YouTube. Penulis berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat meneliti interferensi bahasa secara lebih dalam dengan menggunakan objek yang beragam pula. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.